wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nazwa Putri Ikra dengan NPM 022-725-11106. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Danantara, fungsi dan dampaknya bagi Indonesia. Nah, jadi Danantara atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara adalah badan pengelola investasi nasional yang dibentuk oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Danantara akan menjadi lembaga pengelola investasi Indonesia dengan ruang lingkup yang lebih luas dari anggaran pemerintah. Lembaga ini memiliki tujuan untuk mengoptimalkan aset negara dengan skala yang lebih besar dan koordinasi yang lebih baik. Nah, lembaga ini dibentuk untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkualitas selama 5 tahun ke depan. Sehingga diharapkan bisa berfungsi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dengan mengkonsolidasikan aset-aset penting untuk mengoptimalkan entitas kekayaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional dan daya saing global, sekaligus memanfaatkan sumber daya tersebut untuk mendukung setiap target dan program pemerintah. Nah, selanjutnya ada pun fungsi utama dari Danantara. Jadi, Danantara ini dibentuk mirip seperti Temasek di Singapura atau Norges Bank Investment Management di Norwegia. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, tujuan utama dibentuknya lembaga ini untuk mengelola aset investasi negara di luar APBN serta mengoptimalkan potensi aset-aset milik pemerintah agar lebih terkoordinasi dengan strategis. Nah, pemerintah berharap dengan mendirikan lembaga ini dapat membantu meningkatkan aset nasional sekaligus memperkuat posisi ekonomi Indonesia, sehingga investasi asing akan semakin tertarik untuk berinvestasi di sini. Nah, Danantara juga diharapkan dapat menciptakan sinergi antara aset-aset negara yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian dan badan usaha milik negara lainnya. Nah, ada pun beberapa BUMN yang telah beralih ke Danantara. Yang pertama yaitu ada PT Pertamina, yang kedua adalah PT PLN, ketiga PT Bank Rakyat Indonesia, keempat PT Bank Negara Indonesia, kelima PT Bank Mandiri, keenam PT Telkom Indonesia, dan ketujuh merupakan PT Main ID atau Mini Industri Indonesia. Nah, dengan demikian, total kelolaan aset Danantara yang berasal dari Indonesia Investment Authority dan 7 BUMN diperkirakan mencapai 600 miliar US dollar. Nah, selanjutnya ada dampak-dampak ekonomi dan sosial dari Danantara. Yang pertama yaitu adalah pertumbuhan ekonomi. Melalui investasi yang strategis, Danantara diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan produk domestik bruto dan mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Yang kedua, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Berbagai proyek akan didanai dan akan membuka berbagai peluang kerja yang baru, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Yang ketiga adalah pengelolaan sumber daya alam. Nah, melalui pendekatan hilirisasi dengan mengelola sumber daya alam dapat memastikan bahwa Indonesia akan mendapatkan banyak manfaat dengan lebih maksimal, sehingga kesejahteraan rakyat akan semakin meningkat. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu meningkatkan daya saing. Jadi, investasi dalam bentuk teknologi dan infrastruktur modern akan semakin menguatkan posisi Indonesia di pasar global. Sehingga kedepannya nanti akan semakin banyak investor asing yang akan berinvestasi di sini. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya tentang Danantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.